Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Maureen Frisella Francisca dengan nomor BP 20 10 11 52 630217. Di sini saya akan membuat sebuah video dari mata kuliah kompleksitas dan algoritmik. Jadi tugas tersebut yang diberikan oleh Bapak Hafiz. Jadi untuk penjelasan di sini saya akan menjelaskan slide PPT yang diberikan oleh Bapak Hafiz. Untuk yang pertama yaitu adanya algoritma brute force. Brute force adalah sebuah pendekatan langsung atau straightforward untuk memecahkan suatu masalah. Biasanya didasarkan pada pernyataan masalah atau problem statement dan definisi konsep yang dilibatkan. Algoritma ini memecahkan masalah secara sederhana langsung dengan cara yang jelas. Apa itu obvious why? Itu adalah segala kemungkinan pemecahan masalah dipertimbangkan dan kemudian diperiksa apakah kemungkinan tersebut dapat menyelesaikan masalah tersebut. Sedangkan brute force merupakan tingkatan terendah dalam pencarian solusi terhadap sebuah permasalahan karena kesederhanaannya. Untuk brute force, istilah yang dipakai untuk mengambil model pemrograman primitif, di mana programmer lebih mengandalkan kemampuan komputer untuk memproses daripada kemampuan berpikirnya untuk menyederhanakan masalah yang dihadapi. Kemudian program yang dibuatnya dengan menerapkan metode yang sesuai dengan masalah kecil. Algoritma sangat mudah diterapkan dan selalu akan menemukan solusi. Tetapi harga yang dibayarkan akan sebanding dengan jumlah kemungkinan solusinya, di mana contoh penerapan brute force. Yang pertama yaitu pencocokan string atau string matching. Persoalan diberikan add text yaitu long atau long, string yang panjangnya n karakter. Yang B pattern yaitu string yang dengan panjang m, karakter m lebih kecil dari n yang akan dicari dari dalam teks. Yang kemudian mencari lokasi pertama dalam teks yang sesuai dengan pattern. Langkah-langkahnya itu yang pertama mula-mula pattern dicocokkan pada awal teks. Yang kedua, dengan bergerak dari kiri ke kanan, bandingkan setiap karakter yang dalam pattern dengan karakter yang bersesuai dengan dalam teks sampai. Yang ketiga, bila pattern belum ditemukan, kecocokan teks belum habis, geser pattern satu karakter ke kanan dan ulangi langkah kedua. Dan ini contoh pertama. Pattern not text nobody notice him, nobody notice him. Kemudian dipisah menjadi not. Yang pertama not lebih untuk sampai hingga ke 8 not. Untuk contoh kedua pattern 001011. Untuk teksnya yaitu 1001 hingga ini. Kemudian pattern tersebut dipecah dan kemudian di bawah hingga ke 9 dengan urutannya yang berbeda. Dan untuk kedua mencari pasangan titik yang jaraknya terdekat. Diberikan n sebuah titik 2 dimensi atau 3 dimensi, tentukan dua buah titik satu sama lain. Jarak 2 titik pada bidang 2D, x, p, y adalah rumus Inselden, di mana D akar dari X1 kurang S2 pangkat 2 tambah Y1 kurang Y2 pangkat 2. Dan untuk ininya, untuk algoritma brute force ke cost point P, di sini akan terlihat sebuah algoritmanya yang ada dengan input dan output. Kapan brute force sebaiknya dipakai? Algoritma brute force ini lebih sesuai digunakan untuk pemecahan masalah dengan ruang lingkup yang lebih kecil. Dan kelebihan brute force yaitu bisa diaplikasikan secara luas, yang kemudian sederhana, yang ketiga mampu menghasilkan algoritma yang cukup bagus untuk beberapa masalah penting. Dan yang kedua yaitu algoritma greedy. Algoritma greedy
merupakan algoritma pemecahan masalah langsung atau straightforward, memakai pendekatan pikiran jarak pendek, yaitu membuat keputusan hanya berdasarkan informasi yang tersedia saat ini. Untuk beberapa masalah algoritma greedy dapat digunakan, namun kemungkinan tidak untuk beberapa masalah yang lain. Contohnya adalah permainan Scrabble dan catur. Permainan Scrabble dimainkan dengan hanya memikirkan apa yang mungkin bisa dilakukan sekarang, tanpa memikirkan akibat yang akan diterima kemudian. Kemudian prinsip dari algoritma ini adalah ambil apa saja yang dapat sekarang. Contoh greedy dalam kehidupan sehari-hari, yaitu memilih jurusan di universitas. Dan kedua, memilih beberapa jenis investasi. Permasalahan optimasi adalah permasalahan yang berhubungan dengan pencarian cara terbaik untuk menyelesaikan suatu permasalahan dari seluruh kemungkinan yang ada. Kemudian, walaupun greedy tidak selalu memberikan solusi yang optimal, algoritma ini sering memberikan solusi tapi tidak optimal dan cepat. Oleh karena itu, algoritma ini sering digunakan untuk menentukan pikiran yang bagus. Kita langsung ke contoh satu yang diberikan oleh Bapak. Masalah penukaran uang. Misalnya, ingin menghitung sejumlah uang dengan menggunakan sedikit mungkin uang pecahan atau koin. Dengan metode greedy, pemecahannya adalah setiap langkah pilihlah koin dengan nilai besar mungkin dari himpunan koin yang tersisa, asalkan tidak melebihi nilai uang yang ditukarkan. Contoh tersedia koin 100, 10, dan 25. Bagaimana cara menukarkan sejumlah 32 dengan algoritma greedy? Uang senilai 32 dapat ditukarkan dengan cara berikut. Langkah pertama, pilih satu buah koin 25, total 25. Langkah kedua, pilih satu koin 5, total 25, tambah 5 jadi 30. Langkah ketiga, pilih dua koin 1, total 25, tambah 5, tambah 1, tambah 1 menjadi 32. Solusi jumlah koin minimum 4 adalah yang optimal sebanding ini. Yang kedua, masalah penukaran uang. Bagaimana cara mendapatkan 15 sen menggunakan algoritma greedy dengan tujuan memakai jumlah koin minimum? Apakah solusi yang dihasilkan sudah optimum? Untuk jawabannya, 1 buah pecahan 10 sen dan 5 buah pecahan 1 sen. Ini membutuhkan 6 koin untuk mendapatkan nominal 15 sen. Adakah solusi yang baik? Coba memakai 2 buah koin 7 sen dan satu buah koin 1 sen. Ini hanya untuk membutuhkan 3 koin atau solusi optimum. Kemudian masalah penugasan. Sini Bapak memberikan contoh menjalankan 9 buah tugas di mana waktu yang dibutuhkan menyelesaikan pekerjaan itu adalah 3, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 18, dan 20 menit. Jadi, bagaimana tugas dari prosesor tersebut? Pendekatan lain, mulai dengan tugas yang dibutuhkan paling sedikit. Jadi di sini ada P1, P2, P3, dan ini terdapat durasi-durasi untuk mengerjakan tugas tersebut. Solusi optimumnya adalah 20, 14, 18, 11. Dan ini contoh keempat. Dan ini contoh kelima. Dan ini contoh keenam. Dan untuk kelebihannya adalah mudah menemukan solusi, mudah untuk diimplementasikan dalam program, dan sering memberikan solusi yang cukup efisien. Untuk kekurangannya yaitu algoritma greedy tidak beroperasi secara menyeluruh terhadap semua alternatif solusi yang ada. Oleh karena itu, algoritma greedy tidak selalu hasil memberikan solusi yang optimum. Dan untuk slide yang selanjutnya yaitu algoritma drive, divide, dan conquer. Apa itu divide and conquer? Merupakan algoritma yang memecah masalah menjadi sub-masalah independen yang lebih kecil, atau memperoleh solusi dari sub-masalah tersebut dan menggabungkan solusi tersebut sehingga menjadi solusi untuk keseluruhan masalah. 3 langkah dalam algoritma divide and conquer. Divide yaitu membagi masalah utama menjadi 2 masalah, itu atau lebih sub-masalah. Conquer yaitu memecah setiap sub-masalah secara rekursi secara berulang. Berikut struktur pemecahan masalah divide and conquer. Masalah utama berukuran n,
Yang kedua, sub masalah 1 berurutan N per 2. Dan untuk yang kedua yaitu juga sama. Jadi sehingga hasil tersebut yaitu pemecahan masalah utama. Umumnya permasalahan yang dibagi dalam divide and conquer adalah input atau intes yang berukuran N seperti tabel, array, matrix, dan eksponen. Dan di dalam pencarian solusi menggunakan algoritma divide, conquer dapat dua pendekatan yaitu metode mudah dibagi atau sulit menggabungkan. Yang kedua, sulit membagi, mudah menggabungkan. Contohnya seperti ini. Yang pertama, metode mudah membagi itu sulit menggabungkan. Yang pertama nampak divide di sini ada 4, 12, 23, 9 dimana akan mencari tersebut. Dan untuk conquer-nya seperti ini dan untuk kombinasinya seperti ini. Untuk contoh kedua seperti ini dan yang B yaitu metode susah membagi, mudah menggabungkan. Dan hasil dari kombinasi tersebut dia mudah untuk digabungkan. Mungkin sekian penjelasan yang dapat saya berikan dari slide PPT yang Bapak berikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.